Tidak semua teori bisa kita praktekkan, tapi percayalah dalam setiap teori yang kita pelajari ada semangat untuk melakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Mempelajari banyak teori tentang mengatur keuangan, pastinya kita akan dihadapi dengan kesulitan. Bagian mana yang mau kita praktekkan? Nah, teman-teman, dari seluruh teori itu sebenarnya ada semangat kita untuk melakukan perubahan. Sama seperti Smart Mom Class itu membawa Bun Ai pada sebuah titik di mana Bun Ai itu merubah cara pandang. Yang tadinya mungkin sebelum Bun Ai terjun di budgeting, concern untuk ngambil certified keuangan, Bun Ai itu kayak ngerasa gaji sekian tuh pasti nggak akan kekurangan, gaji sekian tuh pasti akan cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tapi ternyata alhamdulillah barokallah, Bun Ai juga diberikan kesempatan untuk mengambil beberapa certified tentang psikologi. Itu menggabungkan antara psikologi dengan budgeting, itu membuat Bun Ai tersadar bahwa terkadang teori yang dihadirkan itu kalau nggak sesuai dengan kondisi saat ini atau mental seseorang, itu malah yang ada bukan ngebantu tapi membuat tambah stres. Contoh kayak kemarin Bun Ai udah pernah spill ketika Bun Ai melakukan budgeting dengan metode presentase, itu nyatanya bikin Bun Ai kurang luas untuk ngatur keuangan. Oke, untuk hari ini mudah-mudahan video receh Bun Ai kembali menginspirasi. Bun Ai mau cerita bahwa dulu Bun Ai tipikal ibu yang sayang sama anak itu boleh dibilang agak berlebihan, apalagi ditunjang dengan kemampuan Bun Ai untuk cari uang tambahan, sehingga bikin kadang-kadang tuh sombongnya ada ya. Jadi kayak ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, nanti juga ada lagi. Nah, ternyata hal itu tuh berdampak kurang baik untuk anak-anak. Nah, ini adalah 3 hal yang Bun Ai rubah secara sederhana, tapi membuat Bun Ai benar-benar ngerasa jauh lebih terarah dan jauh lebih hemat. Sebagai informasi, dulu Abang Rafa itu sehari jajan bisa sekitar 25.000 bahkan 30.000 rupiah. Abang Rafa itu di kelas 5. Jadi dulu Bun Ai tuh ngerasa ya udahlah cuma 5.000, ya udahlah cuma 5.000. Jadi setiap event itu kalau Rafa minta uang 5.000 bagi Bun Ai ya udah cuma 5.000. Nah, akhirnya Bun Ai tuh kayak mikir ini kok tapi anak-anak dikasih jajan banyak terus gak sehat. Nah, akhirnya Bun Ai ngerubah 3 hal ini dan ternyata berdampak banget sama keuangan Bun Ai. Mudah-mudahan hal ini juga bisa dipraktekkan sama teman-teman, dan mudah-mudahan itu bisa berdampak baik juga untuk keuangan teman-teman. Tapi sebelum Bun Ai spill, kita ingat sama-sama dulu yuk. Yang pertama adalah hemat. Itu bisa kita lakukan untuk memangkas keinginan supaya kita bisa hidup sesuai dengan kemampuan. Nah, sementara kalau pelit itu kita tuh sebenarnya butuh, punya, dimampukan Allah, tapi kita nggak mau ngeluarin. Nah, itu hati-hati, kita bisa zalim ya. Nah, jadi kebiasaan yang pertama itu sering Bun Ai lewatkan adalah sarapan. Dulu Bun Ai tuh suka mepet-mepet gitu kalau nyiapin anak-anak, yang akhirnya ujung-ujungnya Rafa mungkin ke sekolah itu nggak sarapan. Terus Bun Ai mikir ya udahlah nanti sarapan aja di sekolahan. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Bun Ai itu terpilih menjadi ketua komite sekolah Rafa, dan Bun Ai ngelihat kan waktu itu lagi bikin prokja, hal-hal apa aja yang ingin diperbaiki dan sebagainya. Bun Ai ngelihat kondisi kantin, Masya Allah ternyata anak Bun Ai untuk mendapatkan sarapan yang sebenarnya atau makanan yang menurut Bun Ai itu biasa banget di rumah, itu harus effort banget. Nah, akhirnya Bun Ai membiasakan itu Rafa kalau pagi itu wajib sarapan berat. Selain ngejaga kesehatannya di awal waktu, Bun Ai juga bekalin dengan yang berat juga. Tadinya Bun Ai tuh ngebekalin nggak terlalu berat ya teman-teman. Misalnya kayak piscok, burger, atau misalnya sandwich. Nah, kalau ngomong sama Pak suami, coba ndak dibekalinnya yang berat juga. Karena kan kalau dia udah selesai sekolah, kadang-kadang tuh anak-anak suka males untuk kayak makan siang karena udah capek. Jadi barokallah itu Bun Ai bekalin lagi dengan bekal yang berat, tapi mengkombinasikan dengan makanan kesukaannya mereka. Emang gak bisa dipungkiri ya, sekali sarapan misalnya antara 5.000 sampai 10.000,
itu kan bikin kita itu jadi kayak lebih boros. Kalau Rafa kan sekolah negeri ya, jadi 24 hari lah. Nah, itu bisa sampai 250.000. Kalau dipikir-pikir lumayan juga ya. Dan alhamdulillah untuk saat ini anak-anak tuh kalau Rafa jajannya 5.000 pas mau sekolah. Terus kalau TPQ itu jarang jajan. Nah, kalau Bima itu pas TPQ 5.000 rupiah. Kalau sekolah memang Bima sekolah swasta, jadi nggak boleh bawa jajanan dari rumah atau nggak boleh bawa uang dari rumah. Nah, sampai menit ini kira-kira ada pertanyaan dulu nggak seputar sarapan anak-anak atau bekalnya anak-anak, atau bagaimana mengkomunikasikan dengan anak-anak, bagaimana yang tadinya dia jor-joran banget jajannya, akhirnya sekarang tuh bener-bener antara 5.000 paling maksimal di 10.000, karena Rafa itu ada sekolah, les dan juga TPQ. Emang dubbing saat batuk kayak gini tuh kayak berasa banget. Bunda kadang dengerin video Bunda aja nggak tega. Tapi sebenarnya kalau diajak ngomong masih oke-oke aja. Bahkan kadang Bunda tuh ngajar online juga, ngajar offline juga, dan baik-baik aja sih. Cuman memang mungkin batuknya ya udah minum segala macam tapi belum dikasih sehat qadarullah. Oke, masuk ke selanjutnya itu adalah food prep over. Seperti yang Bunda pernah sharing bahwa Bunda tim kulkas 2 pintu tapi yang nggak terlalu besar. Sehingga kalau Bunda food prep dalam 1 minggu sayurannya terlalu kebanyakan, itu Bunda jadi nggak bisa bikin cemilan. Nah, ujung-ujungnya anak-anak tuh kayak kita mau bikin puding aja mikir nanti naruhnya di mana. Selain itu, jujur ya, anak Bunda itu benar-benar enggak suka sayur. Jadi bukan kurang suka, enggak suka. Paling sayur itu yang dimakan cuma kuahnya aja. Kalau untuk sayurannya itu pasti ibu bapaknya yang makan ya. Akhirnya Bunda juga mikir, ayo udahlah, misalnya di pasar kita bisa beli sayuran itu untuk 1 minggu 20.000. Nah, sementara di tukang sayur itu 30.000. Pasti dengan kualitas yang lebih baik dan pastinya juga fresh terus kan. Akhirnya kita mikir ya udahlah, kita stoknya protein aja. Untuk sayurannya itu kita stok di 3 hari sekali atau mungkin 2 hari sekali. Termasuk untuk nata sayurannya Bunda tuh nggak jadiin wortel satu tempat, buncis satu tempat, itu enggak. Tapi Bunda udah pisah-pisahin sesuai dengan jenis sayuran yang bakal Bunda kelola. Nanti ya, Bunda tuh belum sempet banget untuk bikin video di sketsa Bunda, karena kebetulan kegiatannya tuh lumayan, ngatur anak 3. Barakallah, baby Agni juga udah mulai susah banget untuk dilepas main sendiri. Ya pilihannya kalau main sendiri nanti main handphone. Tapi kan kita harus membatasi juga untuk penggunaan gadget. Jangan sampai niat kita untuk berbagi ke orang lain tapi kita menzolimi juga anak sendiri. Dan jangan sampai juga kita niat mencari rezeki tambahan untuk anak, malah anaknya tuh kayak nggak bisa menikmati karena kita memang lebih prioritas untuk cari tambahan. Oke, selanjutnya di sini adalah Bunda selalu ngebawain bekal. Bekal itu Bunda ngusahain banget untuk makanan berat dengan kombinasi makanan kesukaan. Jadi kalau bekal tuh Bunda lebih boleh dibilang lebih slow. Jadi kalau sarapan tuh wajib banget sayur meskipun cuma kuahnya aja. Nah, kalau bekal nih lebih variatif gitu. Jadi misalnya pagi nih Bunda masak nasi, sayur sop tahu, plus mie goreng, plus misalnya kentang balado. Nah, sekalian kan buat bekalnya Pak Suami. Nah, bekalnya tuh bisa cuman kayak nasi, mie goreng, telur, plus snack kesukaan mereka. Misalnya kayak ada yang suka Yakult ya pakai Yakult. Kadang-kadang juga Bunda tambahin kerupuk. Pokoknya fleksibel aja ya teman-teman. Kadang Bunda bekalin nasi goreng, kadang Bunda bekalin nasi nori, nasi karage, nasi uduk. Pokoknya Bunda ngusahain lagi beberapa hari ini tuh kayak nasi-nasian terus. Supaya apa? Soalnya sepakat sama Pak Suami supaya makan siangnya itu jadi mereka mau makan nanti jam 2 jam 3 itu boleh. Nah, Bunda juga tim yang kalau udah bikin meal plan ngacak ngadut. Acak kadut, ada yang sama gak sih? Jadi bukan yang harus pasangannya itu, sesuai aja conditional. Kalau emang ternyata buru-buru terus bahannya ternyata udah dipakai, kayak Bunda beli tahu 10, ternyata anak-anak tuh dibikinin tahu tepung ya karena iseng gak ada cemilan. Itu lahap banget, bahkan sampai berkali-kali langsung ludes.
Mau nggak mau ya Bunda jadi nggak bisa bikin sih pepes tahu sama jamur. Nah itu nanti di bawahnya ada not bahan tambahan. Nah nanti itu akan nulis tuh kira-kira dari yang kemarin Bunda belanjain. Ini Masya Allah berkah Ramadan tuh masih terasa banget di keluarga Bun Ai hingga detik ini. Mulai dari sembako, terus yang lain-lain gitu ya Bunda, jadi nggak perlu nyetok banyak banget. Nah dulu Bunda kan tim Koleris Domina nih, jadi kalau belanja kayak pengen beras gitu kayak sekalian. Nah akhirnya Bunda yang ngerem sendiri, kayak contoh ya udahlah protein cukup, misalnya kayak ada kembung sekilo dibikin 2 tempat, ada udang sekilo dibikin 2 tempat, ya udah itu cukup, sama ada telur. Nah kalau ayam mah banyak yang jual. Nah yang paling susah tuh di rumah Bun Ai nyari ikan-ikanan, jujur aja ya teman-teman, makanya Bunda lebih lebih milih untuk belanja di Superindo kalau ikan-ikanan. Oke, selanjutnya itu di bahan tambahan Bunda kayak niatnya mau beli sosis, roti, beef burger sama nugget. Nah insya Allah itu nanti masuk ke budget tambahan. Jadi dengan budget 1,3 ya yang Bunda pernah spill sama teman-teman, itu harus diatur dengan baik. Nah kalaupun kita mau ada niat lebih ya, kenapa Bunda tadi mau beli sosis, roti dan sebagainya, karena alhamdulillah Bunda ada income tambahan, Bunda budgetin 100.000 untuk beli itu semua. Jadi jangan juga ya kita punya income tambahan tapi kita nggak nge-reward diri kita juga. Apalagi kalau bisa rewardnya tuh reward yang produktif, nge-reward untuk anak-anak, jadi itu lebih bisa bikin kita happy lagi. Nah ini adalah salah satu contoh meal plan sebelumnya beda banget sama meal plan yang hari ini. Yang sebelumnya tuh lebih banyak banget Bunda kalau sekali belanja. Nah kalau untuk yang bulan-bulan ini tuh insya Allah jauh lebih hemat. Nah kira-kira gimana? Apakah 3 hal ini sudah teman-teman praktekkan dan berdampak nggak sama keuangan? Kalau Bunda jujur sangat berdampak, karena Bunda ngerasain dengan metode sarapan, bekal, food prep nggak terlalu over, itu anak-anak jauh lebih sehat. Yang pastinya budget untuk ke dokter lebih baik kita gunakan untuk budget bekal, benar nggak sih? Nah ini tuh Bunda sambil bikin video sambil ngajar community budgeting smart mom class. Biasanya list-list kayak gini tuh Bun I share random ya di sana. Tapi ini untuk list list secara umumnya. Kalau list detail atau misalnya Bunda belanja apa aja, kadang iseng-iseng Bunda share itu di private class. Oke teman-teman, jadi itu aja bisa Bunda share di hari ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih ya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video-video keluarga Bunda lainnya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung aja tulis di kolom komen. Mohon maaf banget kalau video Bunda akhir-akhir ini kurang berkualitas. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersemangat untuk mengatur rezekinya agar dipercaya jauh lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.